Apalagi orang tuanya, sekolah orang tuanya atau CPR-nya itu otomatis faktor gitu ya, karena ada yang, kalau saya sih tidak setuju, tapi banyak yang mengatakan bahwa kalau via Zoom itu tidak maksimal gitu ya. Yaitu tadi auranya nggak nyampe gitu, pesannya itu nyampenya itu nggak 100% gitu ya, diterimanya juga nggak 100%. Apalagi kalau di rumah dari naon gitu ya, apalagi bisa off kamera dengan alasan sinyal apa, jadi kita bisa sampai ngapain gitu ya, jadi tidak maksimal. Alhamdulillah ala kulli hal, akhirnya Allah memberikan rezeki kepada kita untuk bertemu lagi. Jadi terasa ya bahwa ternyata silaturahim itu rezeki ya, rezeki yang luar biasa. Ternyata kita bisa bertemu, bisa ngobrol tanpa ada HP itu ternyata nikmat gitu ya. Itu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Segala puji bagi Allah, tidak nanti kita memuji Dia dengan segala apa yang kita alami, segala apa yang terjadi pada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada guru terbaik sepanjang masa, sepanjang zaman, yaitu Rasulullah SAW, dan keluarga terbaik yang baru kita contoh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya rekan sederhana, alhamdulillah ya, karena kalau yang datang ke sini insya Allah sehat. Mudah-mudahan teman-teman kita yang hari ini belum berkesempatan hadir karena sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan memberikan kesabaran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini hadir semua misalnya. Ibu-ibu yang ada di sini, saya ucapkan barakallahu, semoga Allah memberkahi. Insya Allah niat ibu, mulai dari niatnya saja sudah dicatat, apalagi sekarang sudah di sini mandi kan? Dari mulai mandi, kemudian mempersiapkan sarapan sejak pagi, gitu, mempersiapkan makan siang dari pagi supaya pas pulang sudah selesai. Ya semua kesibukannya, mempersiapkan anak, kemudian pergi ke sini, melangkah dan sebagainya, dan kejebak macet segala gitu ya. Insya Allah ganti dengan apa? Dengan pahala yang luar biasa. Jadi sebetulnya kalau ada kendala, alhamdulillah berarti Allah memberi kita pahala lebih ya, dan alhamdulillah Allah sudah sampaikan kita di sini. Baik ibu yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin memberikan sharing saja ya, di kurang 15 menit lah ya, sampai ke angka 9. 15 menit hanya untuk karena saya maunya kita ini membahas segala sesuatu yang memang dialami oleh ibu semua, segala sesuatu yang memang ingin dibahas gitu. Jadi bukan saya ngasih materi, oh iya ternyata nggak pas dengan anak kita gitu. Karena yang namanya anak-anak itu meskipun usianya sama, jenis kelaminnya sama, tapi masalahnya juga sama, tapi penanganannya bisa beda. Setiap anak punya penanganannya sendiri gitu, karena anak masing-masing punya keunikannya sendiri, punya bukunya sendiri gitu. Jadi kita akan bahas anak-anak kita aja gitu ya. Jadi saya harap ibu-ibu mempersiapkan pertanyaannya dari sekarang. Anak saya gini, gimana bu cara menanganinya? Atau saya ingin anak saya gimana gitu ya. Saya ingin anak saya hafal Quran di usia 3 tahun, kumaha caranya gitu ya, misalnya. Jadi impian-impian itu terhadap anak ibu, mangga gitu ya, nanti bisa di-sharing di sini. Karena pertemuannya juga saya tidak tahu bulan depan apakah bisa bertemu lagi di sini atau tidak gitu ya, karena bisa saja ternyata PSBB lagi, jadi alhamdulillah ya. Kita tidak akan ada yang tahu masa depan. Baik, tentang pendidikan ilmu ini memberi kepada saya materi atau tema tentang kita anak berusia 0 sampai 7 tahun. Sebetulnya saya ada bingung dikasih materi ini. Kenapa? Karena kebayang nggak usia 0 sampai 7 tahun, usia 0 beda gitu kita nanti. Usia 0, hiji bu karek borojol dengan karek borojol bahasa mana ya? Karek borojol gitu ya. Masih bayi merah itu dengan sebulan lagi itu cara udah beda. Apalagi sampai 7 tahun. Tetapi garis besarnya adalah gini. Usia 0 sampai 7 tahun ini
ibu tahu seharusnya ibu berproses sebelum menikah. Dari sebelum menikah. Jadi pertama kita mendidik anak itu kapan Bu? Apakah dari sejak hamil? Apakah dari sejak anak borojol tadi? Tapi kan anak borojol mah nantiasa ayahnya, apakah sudah harus dididik? Tiga-tiganya salah. Yang benarnya apa? Sejak sebelum menikah. Kapan kita mulai mendidik anak? Sejak sebelum menikah. Dari mulai apa? Dari mulai mencari pasangan. Gitu ya. Jadi kalau bahasanya fitrah anak 0 sampai 7 tahun itu tergantung fitrah kita sebelum menikah. Gitu ya Bu ya. Jadi dasar ibu mendidik anak 0 sampai 7 tahun diawali jauh sebelum anak itu ada, gitu ya. Fitrah anak 0 sampai 7 tahunnya ketika baru lahir usia 1 hari sampai 7 tahunnya, kita ambil saja dari bagaimana perkataan Imam Ali ya, bahwa 0 sampai 7 tahun itu adalah anak-anak itu usianya bermain, maka jadikanlah dia raja. Gitu. Jadikan dia raja sanes, di ongko, di kumaha, gue bisa raja. Tetapi 0 sampai 7 tahun itu maksudnya adalah masa di mana dia harus menerima dari kita, gitu ya, segala hal secara maksimal, baik kasih sayang, baik pendidikan, baik jadi gini Bu, anak itu usia 0 sampai 7 tahun dia matanya itu terbuka sangat lebar. Dalam tanda kutip ya, bukan melontok bukan, tapi dia melihat secara maksimal. Dia lihat apa yang ada di dekat dia. Terus apa? Dia simpan di otaknya, di hatinya, di kalbunya. Selain mata apalagi telinga, dia buka lebar-lebar lalu menyerap segala naon anu didangu disimpan. Makanya yang disebut jika kertas bodas, apa yang kita tulis di situ itu hasilnya. Jadi usia 0, bahkan ada yang ini berbeda angka tetapi mirip. Para ahli pendidikan anak itu mengatakan usia 0 sampai 7 tahun itu sehari dia bisa menyimpan, dari pendengaran saja bisa menyimpan 6.000 sampai 7.000 kata per hari. Jadi apa yang dia dengar langsung aja tergerakkan, langsung disimpan di flash disk. Tapi flash disk ada di dalamnya, gitu ya. Makanya disikapilah sebagai raja, artinya apa? Berikan segala sesuatu maksimal yang baik-baik aja, karena itu akan disimpan dia dan itu akan dikeluarkan nanti kalau kita kasih masukan kata-kata yang bagus, dia ketika ngomong nanti kata-katanya bagus yang keluar, karena yang di memori otaknya yang ada kalimat-kalimat yang bagus aja, gitu. Dia akan berperilaku nanti ketika bisa jalan, bisa main, bisa berkomunikasi, bersikap, dia akan keluar sesuai memori yang dia terima di 0 sampai 7 tahun. Makanya ibu-ibu sekarang anaknya belum sampai 7 tahun masih ada kesempatan buat secara maksimal. Ibu kalau 0 sampai 7 tahunnya gagal, 0 sampai 7 tahunnya gagal, 90% dari tahun 8 sampai seterusnya anak akan gagal. Susah benar. Tapi kalau 0 sampai 7 tahunnya maksimal, insya Allah anaknya kan udah kesana nanti gampang. Sebetulnya jadi mendidik anak itu repotnya itu di 0 sampai 7 tahun. Repot nanti didinya Bu. Repot kita maksain diri nggak nonton TV. Saya pernah Bu, usia anak-anak 0 sampai 7 tahun itu saya TV buang. Maksakan ya, saya sekali menonton sinetronnya. Saya sekali nonton dulu bukan sinetron, zaman saya hamil apa ya, lupa lagi, telenovela ya, bener. Zaman telenovela itu saya akan nonton. Paksakan. Kenapa? Karena saya mau anak saya hanya menerima pandangan yang sama pendengarannya hanya menerima yang positif saja. Termasuk kata.
memahami di 0 sampai 7 di usia di anak-anak yang pertama, anak pertama kita dengan suami, apalagi saya Bu, saya dengan suami itu nikah tanpa kenal dulu, gitu. Jadi ta'arufnya itu, perkenalannya itu, mengenali suami itu di setelah menikah, dan itu pasti banyak konflik. Ya, di 1 tahun 2 tahun pernikahan banyak konflik. Itu bagaimana menahan diri supaya hendak keluar ketika hamil atau anak sedang bayi, anak masih bayi itu keluar kata-kata ini. Tidak keluar rasa kesal pada pasangan. Jadi kunci naon Bu. Jadi kalau ditanya, jadi fitrah anak itu cuma satu itu ya. Dia ngerekam. Fitrah 0 sampai 7 tahun fitrahnya ngerekam. Jadi apa yang harus kita lakukan? Allahumma maksakeun. Cuma itu. Cuma itu. Kalau kita kira-kira ya, dia nobade dicarioskeun ku abdi sigana ye bakal piawonan di jam budak. Gitu ya. Jangan dikatakan ini kalau saya melakukan ini anak saya bakal merekam. Jangan dilakukan. Kan hal kecil saja Bu, bukan hanya hal gede, hal kecil saja. Kita melempar sesuatu itu kan nanti Bu, usia 10 tahun lihat dia ketika kita suruh anak pengendakan dia mah gitu. Itu rekaman dia ketika 0 sampai 7 tahun. Jadi jangan sembarangan gitu ya. Itu masih ada 7 menit. Satu lagi, seperti yang tadi Bu Sahni katakan, kita ini menjadi orang tua itu madal hayat ya, sepanjang hayat sampai kita, bahkan bukan hanya sepanjang hayat ya, setelah mati juga tetap jadi orang tua. Kenapa? Karena amal baik dan amal buruk kita terhadap anak kita itu nanti akan dituntut di akhirat. Ada orang tua, ini diriwayatkan ya, ada orang tua yang dia sudah masuk surga, kemudian tiba-tiba diangkat dia dari surga dicemplungin ke neraka. Ternyata gara-gara apa? Anaknya nuntut bahwa kenapa saya, jadi si anaknya itu ketika dimasukkan ke neraka, kenapa ya Allah saya dimasukkan ke neraka? Karena kamu gini. Itu adalah didikan orang tua saya. Orang tua saya tidak pernah mengenalkan saya kepadamu. Itu diangkat orang tua yang dari surga, sembuh dan terbang. Jadi kita sampai orang tua bukan masa hidup saja, setelah meninggal pun bahkan ada yang kebalikannya. Dia yang sudah di neraka, orang tuanya tiba-tiba diangkat. Orang tuanya itu bertanya pada Allah, "Hai Allah, apa yang sudah kamu lakukan sehingga engkau mengangkat kami dari neraka?" Kemudian Allah menjawab, "Anakku meminta pertolongan bagiku." Itu. Jadi apa pilihannya? Pilihan kita tidak bisa, kita pun sudah terlambat untuk menjadi soleh katakanlah ya. Pilihan kita harus paksakan anak kita harus soleh. Supaya apa? Minimal akan mengangkat kita dan mendoakan kita setelah kita tidak bisa beramal apapun. Gitu ya Bu ya. Tetapi masalahnya ini kita ini menjadi orang tua yang dadakan ya Bu ya. Orang tua yang apa ya? Nggak ada persiapan. Kenapa nggak ada persiapan? Karena yang ada sekolahnya, nggak ada yang namanya, sering saya bilangnya di mana-mana. Jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Jadi orang apalagi jadi ibu, gitu ya. Nggak ada sekolahnya. Kalaupun ada, ya itu mah turunan dari orang tua paling ya. Kalau mengkieu-kieukeun gitu. Dan itu bukan ilmu, tapi pengalaman yang bisa saja betul, bisa saja salah. Gitu. Nggak ada sekolahnya sama sekali. Padahal kita sedang membentuk anak itu ke surga atau ke neraka. Karena itu tadi, jangankan sekolahnya. Kita ketika menikah aja, Bu, coba saya tanya, ada nggak ketika ibu-ibu mau menikah dengan bapak, dengan apa manggilnya, baby, dan beb? Ketika ibu akan menikah dengan bapaknya anak-anak, ada tidak obrolan ketika pacaran nih? Ada pernah pacaran? Ketika pacaran, ketika ngobrol sebelum menikah ngobrol nih gini, Mas, nanti dia mah orang Sunda nanya, mereka nanya, kayak orang mau jadi budak,
sih jadi naon? Coba Bu, ayah terbung gitu. Bu itu ada. Biasa kan nanti obrolin. Kamu nikah orangnya tema namanya live MNC pokoknya. Kembangan kamu mau kembang gitu atau kecil murahan kembangan gitu. Kembang desa. Kadang nyana kembang desa kan pengantinnya. Kita jangan sekali bicara visi misi ke depan. Maka ketika anak bojol, dewasa ayah loe, baru merasa, ibu udah di rumah gini anak kecil, gini anaknya udah teh bapak hidupan wae, nah anak kami cewek wae, nah yang dinembalan wae. Ada tuh yang anaknya cewek, cewek, segala dicari segala, sepanjang jalan di Bandung ke Garut kita tulisnya. Ada kayak gitu anak cewek ya, atau ada anak yang bukit Pak abdi matos korban, aduh segala elektronik di bumi enak kadang murah kali dan memang seusia ini misalnya segala dibongkar, segala dibabetkan, pas dibabetkan kan baru dah satu praktek wah surah oprek gunanya kalian begitu anak saha ya duh karena anak sekali anak saha. Nah baru kita sadar setelah anak ada masalah. Jadi kita memimpikan anak jadi apa juga enggak. Itu masalahnya. Jadi ketika ada anak masalahnya dari mana awalnya? Dari ibu dan bapak yang tidak pernah mengeluarkan visi atau misi ini anak ke depannya mau apa. Gitu ya. Karena Bu abi mah aya sing soleh, soleh mah ada general teh umum. Soleh mah general sadayana yang salah, tapi soleh teh umum kan soleh teh jalannya teh banyak. Apa di bidang agama, apa di bidang mau, apa sih jadi keluargaan. Bahkan kita itu contohnya aja orang sih juga iya gue. Ada nggak? Oh, ini kita nanti ya punya anak si Naita, si Ronaldo kan baik lu nanti mancungnya. Sina juga Ronaldo hidungan, misalnya kan nggak Bu? Tidak ada kalau Ronaldo deket makan Ronaldo, saya Ronaldo kok sikap Habibie, ada kayak gitu ke satu orang aja. Saya mau pengen anak saya teh mas, teh si Eta, setuju tuh. Nah, ketika calon suami bilang tidak setuju, seharusnya itu jadi sinyal kita gagal menikah dan calon suami. Berarti apa? Visinya tidak sejalan. Gitu ya. Soalnya gitu. Jadi apa ya? Jadi gitulah pokoknya. Intinya satu ya kita maksakan gitu ya kayak anak sampai 7 tahun maksakan memberi contoh yang baik, memberi kata yang baik. Yang kedua visi misi kita harus diperjelas. Kita ini anak saya ini harus kayak apa, ya. Terus saja mungkin Bu Sani saya mau nyari dari apa yang mau dibahas tadi. Alhamdulillah, teguran keras nih bagi kita, bagi para orang tua ya, terutama untuk anak-anak usia dini. Baik, mudah-mudahan soalnya hari ini kita semuanya ngobrol aja ya. Kita masing-masing punya masalah, punya problem bagaimana dengan anak usia dini kita nih. Nah, kesempatannya sekarang boleh kita tanya jawab, jumlah bicaranya, sebutkan dan usia anaknya berapa tahun. Nanti kita sama-sama menjawab sama guys. Mama, ada yang mau mengutarakan masalahnya? Masalah anak ya, bukan masalah yang lain. Iya, boleh. Dari guru juga boleh ya, kalau ada dari guru. Ya, kalau yang Mas bawa nih boleh, silakan. Kita cari titik temunya. Karena di sekolah kita Bu, di Az-Zahra ini anak-anak ibu itu bukan hanya anak-anak Bu Sani dan Bu Ani Kamiliani. Bercanda Bu. Tapi
tapi anak-anak ibu juga anak-anak guru-guru yang lain. Makanya meskipun ini materi tentang PAUD, guru-guru SD juga hadir. Kenapa? Karena ketika di luar kelas anak-anak kelihatan sama guru-guru yang lain, gitu ya. Jadi insya Allah mau hari-harikan, gitu ya, tetap guru-guru SD juga adalah guru-guru dari anak-anak kita, gitu ya. Jadi saya minta kemarin Koji hadir juga gurunya, gitu ya. Pilih dan malu pasti bisa jadi guru-guru. Mangga Bu, aku anaknya sama ini tidak ada masalah? Ada. Iya, bangga. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau anak tidak masalah, saya khawatir justru itu masalah yang terbesar. Tidak ketemu masalahnya. Ya, ketika tidak ketemu masalahnya berarti itu masalah terbesar bagi orang tua. Mangga? Nah, saya kemungkinan dari kita ini umur 6 tahun, mau 6 tahun makanya gimana cara ngadapin anak umur 6 tahun, dia bisa menyesuaikan diri sama saya sama bapaknya juga. Tapi kalau misalnya dari sama teman-temannya, dia ngikutin omongan teman-temannya, dia pengen dengar, jadi dia tiruin. Tapi kalau saya juga kan dia mungkin niruin juga omongan teman-teman itu, jadi dia nggak berani. Terus sama saya diajakin, mau nggak mau belajar ngaji? Enggak, masih belum mau belajar kayak gitu. Aku cuma pengen belajar baca. Nah, gimana supaya si anak itu mau Gaul. bukan gaul, mau mulai mengenal kayak baca. Oh, sebelumnya nggak mau? Nggak mau banget, yang diajakin ngaji juga nggak mau. Iya. Tadi tes aku itu kan 6 tahun. Ya, Mau 6 tahun. Selama ini susah dibawa belajar baca, ya, belajar ngaji. mengenal. Tapi kalau sosialisasi bagus. Sosialisasinya bagus kalau di sekolah, kalau di sekolahnya bagus. Cuman kalau saya sama saudaranya, dia pasti ke bawah-bawah. Memang ada atas umurnya beda. Oh iya. Berarti dia lebih ke sosial sebetulnya ya. Jadi orang-orang mau apa dia mau ikutin, teman-temannya ngapain dia maunya ikutin. Bagaimana? Berarti ini pertanyaannya sebetulnya bagaimana cara membuat anak kita mau belajar. Ya. Tapi saya mau tanya dulu, bukan hanya ke Mama Kina, tapi ke semua orang. Ibu pengen nggak anak-anaknya rajin belajar? Pengen. Nah, belajar itu apa? Pengenalan. Belajar. Baca buku. Belajar itu apa? Baca buku? Jadi ngapain? Kan itu pertanyaannya gampang, perasaan ibu belajar itu apa? Pengen tahu. Belajar itu pengen tahu. Ya. Kalau baca buku belajar bukan? Itu belajar. Kalau sosialisasi dia belajar bukan? Belajar. Jadi yang ibu mau dia belajar dari mana? Bu, kamu dijawab. Saya nunggu jawabannya. Ibu mau anak belajar dari mana? Dari buku. Dari mana aja. Terus kenapa harus menuntut anak harus belajar dari buku? Paham mana? Jawabannya ya, paham ya. Kita itu kadang gitu Bu, melihat anak-anak dari sudut pandang kita. Ya. Kita kadang seringnya menyebut anak yang dia nggak mau belajar ya. Ini kenapa sih anak mau belajar? Padahal ketika terutama laki-laki ya, anak laki-laki dia bukan hanya di usia 7 tahun, dia di usia sampai remaja sampai dewasa dia itu belajarnya sambil ketika bermain. Gitu. Kalau menurut saya ya Bu ya, masalah dia membaca, Bu ini mah belum bisa baca, rasa berapa Bu, 6 tahun kan masalah. Dia belum mau baca. Kan meskipun sekarang juga dilesin, berjalannya teknologi semakin canggih, kita pegang HP, meskipun saya pegang HP, dia selalu pegang, sama saya udah ditambah juga, jadi tantrum. Oh. Kalau nggak boleh main jadi tantrum juga nggak? Kalau main ya sama saya ada jadwal main, cuman kalau misalnya mau tinggi dari jam itu dia nurut. Oh, tapi misalnya gini, dia punya keinginan untuk main sama temennya, terus sama kita tadi dicarek, nah dicarek dilarang.
Oh enggak. Jadi dia tantrum kalau tahu waktu. Nah. Cuman emang sih kalau dikasih tahu emang agak susah ya kan laki-laki. Cuman kan saya ingin dia tahu kalau saya ini yang salah dan benar itu dia harus bisa membedakan. Jadi ini teh masalahnya ada berapa berarti ya? Bagus Bu, bagus. Semakin anak banyak masalah dalam tanda kutip ya, berarti kita semakin kenal sama dia. Nah, ketika kita kenal sama dia, berarti kita tahu apa ini cara menangani gitu ya. Jadi harus diulik tuh anak teh Bu. Ketika anak dia mau itu anteng ceritanya, nah teh mau cici wae gitu ya. Tekok ditoel kan tinggal kalongan. itu harus di apa? Diulik gitu ya. Jadi intinya tadi apa ya? Tentang jadi ini sebetulnya kalau saya lihat ya saya terawang. Kalau saya dari yang saya dengar dari Bunda Kinan, sebetulnya itu masalah anak cowok di usia 0 sampai 7 tahun. Jadi satu yang harus kita kenal, anak-anak cowok sepanjang usia itu senangnya main. Jadi dia itu belajarnya lewat main memang gitu ya. Jadi jangan juga terlalu kaget ketika dia nggak mau lihat buku, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia tidak mau lihat buku? Jadi satu dulu ini bahasnya. Ketika dia tidak mau lihat buku, kenapa? Karena dia nggak pernah melihat kita baca buku. Gitu. Kenapa Bu? Karena kalau saya memang senang baca buku. Abinya anak-anak juga senang baca buku. Anak saya 2 laki-laki, dua-duanya senang baca buku. Karena apa? Karena lihat usia 0 sampai 7 tahun yang dia rekam adalah ibu bapaknya baca buku. Gitu. Dan ini sebetulnya inti masalah kita. Kadang-kadang tadi ya, kita melihat masalah anak dari sudut pandang kita. Satu, bahwa anak itu harus bisa, pokoknya Bu, harus bisa membedakan benar atau salah. Intinya itu berarti ya. Gimana anak kita 0 sampai 7 tahun membedakan benar atau salah? Nah, disinilah salahnya kita. Karena usia 0 sampai 7 tahun bukan usia yang bisa membedakan benar atau salah. Tetapi usia dia menyerap yang mana benar, yang mana salah. Kalau dia sudah bisa membedakan, dia 8 tahun ke atas, terutama usia balik. Kalau usia balik itu sudah harus bisa membedakan mana benar, mana salah. Jadi usia 0 sampai 7 tahun itu tadi kan menyerap. Dia belum mengeluarkan. Gitu. Dia belum baru menyerap semuanya. Jadi apa yang dia serap itu belum jadi sifatnya, insya Allah ya. Apa yang dia serap di ketika 7 tahun masih kayak gitu, itu udah jadi sifatnya berarti. Gitu ya. Nah, yang dia keluarkan berarti apa yang dia rekam. Itu harus diingat lagi. Itu jadi ketika anak kita kenapa kayak gini ya, kita lihat diri kita, jangan-jangan kita juga kayak gitu. Kenapa ya anak saya menikah cewek? Yang bener mama anak cewek. Kenapa ibu anak saya tekan HP? Karena mungkin kita ibu bapaknya tekan HP. Udah abi mah jualan. Anak udah apa bu? Mana jualan? Mana main game? Nggak apa tuh? Mana WA? Mana nonton TikTok? Nggak tahu anak. Pokoknya ibunya pegang HP. Anak nggak tahu ibunya ngapain. Mau jualan kayak mau pakai. Usia 0 sampai 7 tahun itu bukan penjelasan, ngeliat ya. Jadi gampang Bunda Kinan, kalau mau anak kita sesuai dengan keinginan kita, ya kitanya juga kayak gitu. Tadi memaksakan diri. Kalau ya doa Allah memaksakan. Kenapa Bu harus memaksakan diri? Bu, insya Allah lagi ibu memaksakan diri ini paling berat ya, paling berat dalam diri anak itu usia 0 sampai 7 tahun. Kenapa? Karena kita harus memaksakan diri. Kalau kita ingin anak kita rajin baca, kita harus rajin baca. Kalau kita ingin anak kita bisa membedakan benar dan salah, kitanya juga harus bisa membedakan benar dan salah. Masalahnya, nah ini kadang-kadang bukan ibu-ibu yang di sini, bukan guru yang di sini. Kadang-kadang saya sering lihat ibu dan bapak ya yang suka di jalan. Ini pernah saya angkat materinya di YouTube ya.
dia orang tua itu ketika melakukan sesuatu kadang nggak tahu tempat, nggak tahu benar, nggak tahu salah, jadi menegur anak hanya gara-gara malu. Padahal anaknya nggak salah, malu sama orang, malu sama orang. Gimana kalau benar? Misalnya si anak kan melakukan hal yang benar ya, misalnya dia datang ke supermarket terus semua orang disalaman, malu nggak? Disalaman, assalamualaikum gitu ya tiap orang, kita tanya kamu ngapain, malu? Padahal yang dia lakukan benar. Jadi siapa dulu yang harus bisa membedakan benar salah? Kita dulu. Intinya apa? Kita belajar terus menerus. Buat udah diraka beres kan belajar adalah ya. Selama kita hidup kita belajar. Setiap detik nambah usia kita belajar. Gitu ya. Jadi ada di surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya takut enggak hafal. Di situ ada ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kamu. Jadi sebelum kita memperbaiki jika barang lah ya, jika barang elektronik, memperbaiki anak-anak kita perbaiki dulu diri kita sendiri. Gitu. Ini ini inti dari pendidikan anak. Kita perbaiki diri dulu. Jangan-jangan saya nih kayak gini. Jangan-jangan saya ini yang main HP lain. Misalnya nih anak usia segini dikasih HP anteng, kita panggil misalnya namanya teh Asep, kayak dia Asep biasanya contoh ini. Asep kenalin baik kan? Nah, pasti kali ya sampai kita teh bari ranteng udah Asep, kenalin kan? Bu, tanya diri kita sendiri, jangan-jangan dia pernah lihat kita kayak gitu kita dipanggil suami. Anteng kenalin TikTok, ibu-ibu, ke zamannya TikTok, zamannya naon nih usia ibu-ibu. Shopee ya, balik nungguan 5, 4, 3. Jadi suami orang gitu karena suami mah bisa nungguan dia sangat tinggi langsung gitu ya. Saya nggak pernah alami itu, sih gak ada juga gitu. Saya sampai dikasih hadiah dan ditegur, diketok-ketok, ditelepon ke Shopee, ini bonus Anda belum dipakai, Pak. Gitu Bu, karena mungkin dia hal apa yang harus kita lakukan? Tobat dulu. Kenapa? Kalau kitanya, jadi ibaratnya kalau kitanya banyak PR, Bu, jangankan kita membereskan anak kitanya aja masih banyak PR, nggak bisa. Kita berharap anak kita bisa ini bisa itu, tapi kitanya nggak bisa. Jangan harap. Kita ingin anak kita ingin tahu segala hal, tapi ketika anak-anak nanya wae, jangan harap anak bisa. Tadi kan belajar sosok ingin tahu kan, tapi ketika anak ingin tahu ini kepo ini, kita jawabnya apa? Ini cewek tahu segala infonya. Jangan harap anaknya bisa. Kan ketika dia minta tahu. Ketika dia ingin tahu, sama kita diikat. Agak ada anak gue mendiam. Atau ke anaknya enggak, tapi kita curhat ke bapaknya anak-anak. Lihat kita bagian bapak sebenarnya ditanya aku ngomong nih, jangan. Gitu ya. Mirip nggak ekspresinya ya? Sinetron banget Bu Anies aja. Gitu Bu, perbaiki diri kita sendiri. Ya, nah gini Bu. Ini kayaknya menjawab semua pertanyaan Ibu ya yang sudah keluar dari itu. Anak kita itu bukan benda. Bu, anak kita benda bukan? Dia sama manusia. Kalau manusia berarti punya pikiran sendiri, punya hati sendiri, punya karakter sendiri. Betul apa betul? Tapi kadang-kadang kita perlakukannya kayak gitu ya. Dia punya perasaan sendiri, dan ketika dia melakukan sesuatu itu dari hatinya. Kita itu kadang terlalu sombong, saya mau merubah anak saya jadi baik, saya ingin gini, saya cari tips-tipsnya biar anak berubah baik. Padahal yang merubah, yang membolak-balik hati seseorang itu siapa? Allah saja, bukan kita. Anak berubah baik bukan karena kita, tapi kalau anak berubah salah itu gara-gara kita baru.
gitu ya. Maka pada siapa kita minta? Pada Allah yang berbaik hati. Taubat dulu. Kalau sudah taubat, iringi dengan perbuatan baik. Perbuatan baiknya apa? Cari ilmu terus tentang pendidikan anak. Cari ilmu terus dimanapun. Ilmu ada gampilnya lewat HP, lewat HP. Cari sebanyak-banyaknya ilmu. Setelah itu insya Allah Allah yang akan merubah kita. Gitu ya, Allah yang merubah kita. Gampang. Hesena teh maksudnya nama hesena. Tapi kalau sudah tobat, kita memaksa udah hesena. Kenapa? Karena itu tadi kita mengandalkan diri kita. Kita nggak minta Allah, ya Allah, saya tobat padamu, lembutkan hati saya biar saya bisa memaksakan diri. Minta sama Allah udah gampang tuh. Gampang insya Allah kalau Allah sudah membantu ya. Apa sih yang sulit bagi Allah? Mudah. Gitu ya. Kenapa susah? Karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Ya Bu ya. Satu pertanyaan yang ini panjang nih. Itu ya, Mama Kinan ya, inti nama itu. Intina 15 menit tadi jadi panjang deh itu Mama dijelaskan ya. Tapi mudah-mudahan sih saya berharap ibu-ibu tidak berubah sekaligus ya. Tapi minimal ada keinginan untuk ya. Mau saya, oh ya saya harus ya gitu ya. Dan jangan dari saya aja, cari dari yang lain juga. Tanya ke Bu Fani, tanya ke Bu Ani. Ibu teh udah nanya keduaan jawabannya sama, asuhannya Ibu Ayu mau beda gitu ya, padahal jawabannya sama. Ibu harus memperbaiki diri. Terus sharing juga dengan yang lain, saling menguatkan. Maka untuk itu ada CPR gitu ya. Bisa saya nyebut CPR CPR atau bisa saya nyebut CPR sekolah ibu. Ya, ini adalah sekolah kita. Ya, karena dulu kita sebelum jadi ibu kan belum ada sekolahnya ya. Ini jadikan sekolah. Bu, aku sekolah kurang seminggu sekali, dengan sebulan sekali. Hayu kurang enggak dinten oke lah. Punya ibu. Siap Bu. Siap tadi masa aku masih enggak belum enggak gitu. Mangga pertanyaan berikutnya. Boleh yang lain? Boleh? Ya boleh ada yang saya mau kenal sama Atta. atau yang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu saya dari Magas. Kalau tadi problemnya mah katanya pegawai. Daripada Abi ngebut wae. Apa sih kapan gitu ya? Apa udah bisa di usia saya yang sekarang 6 tahun? Jadi mungkin sih family sekolah masih karena normal ya dia interaksi mau dengan teman perempuan atau laki-laki. Nah kalau di rumah saya dia lebih nyaman mungkin ya kalau bermainnya itu dengan laki-laki. Nah terus yang bisa jadilah gitu ya udah mainnya mah sama laki-laki wae gitu. Nah, kan ada rasa khawatir gitu ya, takutnya kan kalau mungkin kalau nyaman sekarang juga mungkin sampai seterusnya gitu. Tapi ya masih tahunya. Tapi kalau mainan di rumah itu justru dia mah memang bukan tipe yang senang bersekolah padahal ada gitu nih ya walaupun gak banyak ya kita ada lah mainan anak perempuan gitu. tapi senang nggak mainin? Nggak terlalu ya, dan kalaupun dia mainin itu juga tetap bawa teman laki-lakinya. Kan kemarin saya ikut lomba azan bukan teman-teman dia ikut lomba Jadi pas azan. ada acara apa kalau di masjid itu misalkan ini katanya apa enggak aku nggak hafal sama ini apa aku mau lomba azan aja sama teman dia yang laki-laki. Ya. Berarti jiwa kepemimpinannya itu bagus ya. Karena ibu teh dipengaruhi misalkan karena kan selama ini teh ayahnya kan selalu dinas apa sih jauh gitu ya. Apa karena misalkan jauh dari itu ya terus tidak ada sosok laki-laki gitu kan terus kata kakak kami juga kan mungkin sekarang ya apa sih khawatir aja gitu. Dan kekhawatiran itu alhamdulillah Allah sudah menemukan kekhawatiran pada hati ibu ya, dan pada hati kita semua yang khawatir anak kia khawatir ya itu kita sebagai ibu memang kita anak itu lamun kia bisikia kenapa? Karena ingin terbaik buat anak kita. Saya ingin mengambil masih ada ujung saya terpotong silakan mengantar saya ada. Jadi saya kira ini bukan hanya masalah mama akar yang banyak sekali ibu di luar dan mungkin juga ibu yang di sini yang ayahnya itu nggak di tempat gitu ya. Dan zaman dulu
contoh keluarga yang ideal justru. Contoh dari siapa tuh? Keluarga yang ayahnya teh jauh gitu. Ada yang bisa mentok? Keluarga siapa ini ya? Ayahnya jauh, anaknya jauh. Anaknya jauh. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam itu tidak kenal ayah nama ayah video callnya, suka video call kan, ayah nama ayah foto. Kalau video call susah misalnya kerjanya di daerah yang susah sinyal misalnya, susah untuk video call, tapi kan ayah foto ya, anak kenal dengan ayahnya. Tapi Nabi Ismail enggak. Nabi Ismail itu enggak lihat Nabi Ibrahim alaihissalam sampai usianya dewasa. Pertemuan pertama teh kapan dengan Nabi Ibrahim teh? Nabi Ismail itu ketika perintah menyembelih. Dan itu bukan lagi anak-anak Nabi Ismail. Jadi yang menceritakan masih anak kecil enggak? Dia sudah bukan anak kecil lagi. Bapak saja dosen. Bukan anak kecil lagi. Dia sudah besar ya. Khilaf di antara para ulama berapa usia. Tetapi bagaimana Nabi Ismail bisa tetap menjadi seperti ayahnya meskipun jauh? Disinilah peran Hajar. Siti Hajar ya. Disinilah peran Hajar. Bagaimana sih cara Siti Hajar menghadirkan sosok Nabi Ibrahim padahal Nabi Ibrahim tidak ada? Nah, bagaimana caranya Bu? Buka materi tentang Siti Hajar. Bagaimana Siti Hajar ini? Udah akhirnya kok bisa gitu? Itu ayah foto, terkenal. Tapi ketika Nabi Ibrahim datang buka pantau, aku anakmu, aku ayahmu, anakmu. Siapa? Siapa Anda gitu kan? Kalau zaman sekarang kayak gitu ya, anaknya takut lihat ayahnya ketika ayahnya pulang dinas. Saya pernah lihat, sedih banget saya. Yang tentara kalau nggak salah ya. Ketika buka pintu, ayahnya kamar, anaknya malah lari. Itu karena apa? Peran ibu tidak maksimal ketika mengenalkan ayah yang jauh kepada anaknya. Mungkin itu juga salah satu sebab kenapa ayah itu ya mencari sosok yang seharusnya hadir dalam hidup dia, gitu ya. Apakah kita perlu khawatir? Khawatir perlu, tetapi tidak boleh panik. Kuncinya nggak boleh panik. Apapun yang terjadi pada anak kita nggak boleh panik. Meskipun anak kita berdarah, Bu, misalnya gubis berdarah, kuncinya jangan panik. Kalau panik, penanganan bisa salah, gitu ya. Kalau panik, panik pingsan dari mana pengen gitu. Sangat ngobatkan budak gitu. Nggak boleh panik. Itu harus diperbaiki dengan tenang. Cara memperbaikinya bagaimana? Kalau dia masalahnya gara-gara tadi, berarti sering-seringlah komunikasikan dengan ayahnya. Dan waktu khusus aja dia, gitu ya. Kalau perlu mamanya assalamualaikum aja, sekarang waktunya sama anak. Ngobrol meskipun anaknya dia kadio gitu ya. Kadio ngeliatin, tetap aja harus bicara. Kalau perlu ngerekam gitu ya, ibu kan ngerekam, si ayahnya disuruh ngerekam. Ayah ngerekam, misalnya pas bangun pagi, ayah assalamualaikum, gimana tidurnya, itu rekam. Sampai itu bisa tahu kan. Dia kenal suara bahwa dia itu harus ada perasaan kebutuhan terhadap ayahnya terpenuhi. Jangan merasa kosong, gitu ya. Di perasaan dia butuh ayah itu enggak, jadi yang full aja gitu. Jadi dia tidak membutuhkan sosok kayak gitu ya. Dan ibunya juga harus banyak cerita tentang ayah. Kalau sedang makan ini kesukaan ayah, ayah bakal ini ayah ya, bicarakan sampai apa dia idolakan ayahnya. Jadi Bu, ini sekalian, ketika kita sukses mendidik anak-anak kita usia 0 sampai 7 tahun, ketika si anak itu menjadikan kita idolanya. Kuncinya itu ya. Ketika kita dikikin, apa ya bahasa Indonesia, diikutin kemana-mana, ibu pernah diikutin, kawasnya oke mama. Si yang ditinggalkan itu justru bagus. Berarti kita punya fans berat. Dan itu tidak akan sampai 7 tahun seperti itu. Setelah 7 tahun dia akan melihat ke tempat lain.
Kalau dia sudah melihat ke tempat lain, ke teman di usia sebelum 7 tahun, nah itu nih. Dan termasuk itu tadi ya, kalau dilihat temannya, kita sepertinya peran kita sebagai ibu kurang nih. Kalau saran saya Bu, izin adalah apa ya? Asli Bu. Dan ini nggak main-main. Kalau saya kalau perlu itu butuh komunikasi buat apa sih? Jadi yang tadi ya, untuk mengenal anaknya itu boleh. Untuk komunikasi kan, ya. Kalau untuk komunikasi Bu, aplikasi di HP, Shopee, Tokopedia, Lazada, Shopee, Tokopedia, Lazada, Balajar ya akhirnya ya deh. Beli.com, Bukalapak di sana. WhatsApp buang. Nyala WhatsAppnya tenang ayah grup keluarga, isinya suami sama kita berdua. Grup keluarga duaan, kok nggak japri itu. Atau dan grup sekolah, grup reuni. Ibu ada grup reuni? Ada reuni PAUD, reuni SD. Ada yang reuni PAUD, ada grupnya. Itu buang. Punten saya di sini mana? Itu bukan putus silaturahim. Karena silaturahim itu tidak boleh kita memutuskan, itu yang dimaksud dengan serahim. Itu yang haram kita memutuskan. Ya. Kalau dengan orang lain itu kuat. Bu, disambung boleh, tapi kalau dilepas demi kemaslahatan kita itu juga boleh. Saya nggak punya alhamdulillah grup alumni. Kenapa saya ikut grup alumni? Tapi kadang-kadang saya tidak bisa memberikan kebaikan di situ. Ketika saya bicara jujur, jadi nanti si Gana tuh pas aminnya Rios mau bicara, jempek, cakap dia tadi si Gana bikin grup yang gak ada saya nyanyi. Gitu ya, akhirnya ada yang live juga gara-gara omongan saya, karena saya ngomongnya lembut sih ya. Pada akhirnya ada yang biasanya punya bapak-bapak nge-share foto-foto gak jelas ginian. Mohon maaf kata saya, kalau grupnya masih seperti ini tidak ada masalah buat saya. Bahkan saya nanti di akhirat nanti bisa dimintai tanggung jawab. Kenapa ada di grup itu? Kenapa ninggalin orang itu? Pada diklik pada itu kan ada dirinya tanggung jawab kita di akhirat. Saya keluar. Dan alhamdulillah saya nggak ada grup. Ada grup kan grup keluarga. Nggak ada grup alumni. Nonton penting-penting. Ada kita bilang bicara. Kenapa bukan HP? Itu yang kemudian itu sekarang itu sudah memakan waktu kita 7 jam lebih. Coba Bu, 7 jam kita pakai ngelonin anak sehingga anak puas dengan keberadaan kita. Padahal kita oke dah Bu, meskipun kita cerewet, anak tetap idola pada kita, itu bagus banget. Itu kita ngelonin bagi terus ngeremehin anak-anak. Makanya kamu pakai ngate kamu tuh udah gede gini terus gitu ya, ngomong sambil dikeluarin semua waktu kita maksimal aja sampai 7 tahun, gak minta lama-lama Bu Allah. Sampai 7 tahun itu yang kan lama. Ibu-ibu yang 6 tahun masih ada 1 tahun bicara apa yang tadi bicara oke sih jualnya maksudnya dari bicara malam harga dasar juta itu Bu, atau buang yang tidak penting, cukup dengan HP yang udah selesai. Supaya apa anak? Kalaupun mama lihat HP paling cek si anak geram, dia bungkul, dia paling dipasang pendek. Kenapa anak HP? Karena seru kan, dan reaktif kan HP ditoel burung. Kalau kita encan dibetokkan makin dengan dia badai kayak kumaha aja HP ya. Mama ya membuat Shopee tadi kayak cantik suka pengen HP harga 10.000. Mama kalah mama nggak sampai anak udah mama wajah kita tadi kemana dikerjain diketok lah video lah. Pas anaknya ini saya pernah lihat Bu di angkatan umum lagi pas mama saya baru mamanya cuek, tapi pas dia nggak tahu ngapain gitu ya, kayaknya buka kamera ada sini dulu foto dulu udah gitu anteng si anaknya suruh senyum dulu kayak makhluk gitu ke mama segala itu jangan ya majikan batu jadi ada kayak gitu Bu, luar biasa ya orang tua zaman sekarang. Mama
dari Mama Ata itu belum materi. Dari Mama Atanya belum materi. Ini pertanyaannya berat-berat, jadi saya jawabnya malah ringan-ringan gitu ya. Berharap apa? Berharap nanti nyari tahu lagi gitu ya. Kalau saya salah, saya lupa sih. Di YouTube saya kok nggak salah ada yang 10 menit, yang 7 menit tentang bagaimana memotivasi kita menjadi ibu gitu ya. Insya Allah ada. Ibu share atau searching atau di ustaz-ustaz yang lain gitu ya. Itu lebih banyak gitu ya. Ada lagi pertanyaan Ibu? Sampai jam berapa? Kalau 15 menit lagi. Pertanyaannya jangan yang susah-susah ya Bu ya. Tadi ngomongin apa? Kalau dijawab sekarang itu kita 3 hari nginep. Mudah-mudahan bisa menarik. Saya ingin tahu ya, menarik gimana sih cara misalnya Mama Ataya, gimana sih Siti Hajar itu cara membuat kok bisa dari itu? Kadang kalau buat masih ilmunya saling interaksi dengan sebetulnya kalau usia 6 tahun itu sebetulnya tidak masalah sih. Sebetulnya tidak masalah, tidak perlu dikhawatirkan karena ya itu tadi dia butuh sosok, dia sedang memenuhi rasa hausnya, sosok yang belum ada gitu ya, yang kurang sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan, tapi bukan berarti biasa gitu. Jadi tetap harus kayak ke saya sebetulnya termasuk yang nggak setuju ya yang sekarang warna itu general, pink aja bisa dipakai anak cowok ya nggak apa-apa, tapi pinknya tuh pink kayak gimana, jangan pink yang cewek banget gitu. Kenapa? Itu jadi bias gender Bu, disebutnya kalau bahasa kerennya gendernya jadi bias, jadi ya semua jadi nggak jelas aja. Dilatih aja ya, dilatih perbanyak lagi bonekanya misalnya. Ibu dulu suka main boneka kan? Nah baru itu bonekaan. Jadi saya ke siapa ya dulu ya? Saya lupa ponakan saya kalau nggak salah. Saya dulu itu senang main boneka kertas ya, bebek-bebekan. Nah saya itu main sama anak kecil, bikin cerita yang seru. Sampai si anak saya, Amah tulisin nanti ceritanya, bersambung besok ya. Jadi seru mereka ya. Itu jadi pelan-pelan insya Allah dia akan senang juga kok suatu saat ketika dia sudah puas dengan sosok ayah, ruang kosong yang dia sudah terisi, insya Allah dia akan mencari teman yang sama nanti gitu ya. Jangan khawatir tapi bukan berarti dibiarkan gitu ya. Itu ya teman-teman. Tetap semangat. Ada lagi bunda-bunda soleh-solehah? Bunda solehah semuanya ya. Ya ada yang bunda soleh di sini. Termasuk ini ya, oh iya satu lagi ya. Ini bukan hanya bunda saya ke semuanya. Kadang-kadang ada juga Bu yang suaminya tuh ada, bapaknya anak-anak ada, tapi tidak ada. Itu kalau Ibu Eli Risman bilangnya antara ada dan tiada. Ayah ada, ayah tiada gitu. Ayahnya ada secara fisik tapi perannya tidak ada. Contoh perannya tidak ada, kita sebagai istri yang terlalu berkuasa sehingga suami itu Pak gininya kasih mama, Pak gininya kasih mama. Jangan Bu. Kita harus peringatkan kepada anak, suami yang menentukan. Bahkan kalau bisa di skenario kan, bapak misalnya anak nih, mama tas aku udah jelek, udah bolongnya sedikit mama, kayaknya kasih bapak gelap karena harus gitu. Bapak, iya udah baik, saya tolong lah ada bapak dulu, tapi untuk cek mama bapak nggak gampang tuh ditoyok ke orangnya. Tapi kalau gini kasusnya seringnya kayak gini. Tanya ke si bapak boleh nggak? Boleh. Nah kitanya ikut komen lagi. Setelah ayah mengeluarkan keputusan, kita komplain lagi. Di situ bias gender anak akan muncul dan ini lebih bahaya daripada tadi. Ini lebih bahaya daripada kasus yang katanya biasa aja gitu ya. Dia cuma mencari kosong aja, tapi ini yang paling bahaya. Nanti setelah dia besar
dia akan menjadi pemimpin rumah tangga. Dia akan punya suami yang bukan qawwam, bukan imam. Itu kenapa? Karena kitanya nggak imam ke suami. Ya, ini yang lebih bahaya daripada ketiadaan secara fisik oleh ayah. Gitu ya, fisiknya ada di ayah, tapi kita dihilangkan oleh ayah. Ayah masih PTM lagi. Mama anu di rumah mama nggak boleh ya. Kalau seperti itu perbaiki cepat-cepat. Karena ini berarti awal kehancuran bukan hanya keluarga kita, tapi awal kehancuran negara Indonesia, peradaban manusia. Karena sudah kelihatan saatnya perempuan sudah menjadi qawwam, menjadi pemimpin dalam arti terutama di rumah tangga, segala rumah istri. Jadi bapaknya yang muslimah mah tidak ada lagi. Jadinya kan termasuk para punten, dosa punten juga kan para koruptor yang sekarang ada di atas itu. Kenapa? Karena dia dapat tuntutan dari istrinya, tuntutan hayang Hermes lah, hayang Chanel lah, kantong ya, bacanya Chanel ya, karena itu bahasa Prancis. Louis Vuitton, jadi Louis Vuitton. Yang kalau itu bapak dia lagi gaya si mama dia mah atau mama kayak mah atau puncak kurang puncak tuntutan dari istri. Kenapa suami pada mengambil uang lebih dari gajinya? Lipstik mama kos bedak kos dadas gitu ya, tuntutan dari kita ya. Jadi kitanya dulu yang soleh, insya Allah suami akan hidup soleh. Kitanya dulu yang soleh, suami soleh, anak-anak insya Allah soleh dan soleh. Amin. Terus saya pertarasan dulu. Terus saya itu apa ya? Ya, alhamdulillah, amin. Ini ada sedikit kenangan dari Pak Adis ya. Oh iya, Jadi untuk yang bertanya aja yang tadi. bertanya saja boleh. Mama Kinan sama Mama Ataya boleh ke depan. Pempimpah yang mana? Nah, ini ada buku buat oleh-oleh buat ibu berdua, didongengkan ya ke anak-anaknya sambil dipeluk. Dongengnya sambil buat gak usah seremoni. Oh, ada foto ya. Kalau di foto saya yang malu, itu hadiahnya cuma buku. Alhamdulillah, mudah-mudahan nikmatnya Bu. Insyaallah, alhamdulillah ya, acara dunia berat kita tutup dulu sementara. Setelah ini nanti kita ke ruang PAUD ya, kita mau ada diskusi sebentar tentang kegiatan akhir tahun. Kepada Bu Ani saya ucapkan terima kasih, jazakallah khairan, semoga sehat selalu. Amin. Tetap menjadi guru kami. Guru kami. Sama kita juga terus belajar sama Bu Anis ya, karena terus anak benar-benar di sini bukan hanya anak-anak kita saja, tapi anak kami. Kadang ada jadi sedih lagi. Kadang saya juga minta doa ke anak-anak ya. Anak-anak doakan ibu guru ya. Panggil nanti ketika di surga. Karena itu Bu, anak-anak kita dengan kita ya Bu ya. Bagaimana kita mengajarkan kebaikan kalaupun kita bila kita mengajarkan yang tidak baik, otomatis kan bahannya juga menjadi apa ya? Seperti ya, jadi malah rasanya kita sudah jadi kita alhamdulillah. Makanya saya selalu bilang ke anak-anak doakan dulu ya, itu juga selalu mengajarkan yang baik. Nanti akan kami dulu ya, karena saya suka seperti itu kadang-kadang. Karena ya itu akan jadi buat kami semua gitu ya. Nanti jadi sedih lagi ya. Alhamdulillah, kita tutup saja dengan doa ibu ya. Alhamdulillah, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papuntennya ibu-ibu pasadena, papunten terkesa sesalaman di Semangat boleh ibu-ibu ke
boleh.